Salam. Topik kita hari ini, Allah terlebih besar. Kitab suci menyatakan dalam Yesaya pasal 40 ayat 25 sampai ayat 31. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tiada menjadi lesu. Mereka berjalan dan tiada menjadi lelah. Yesaya pasal 40 ayat 25 sampai ayat yang ke-31. Seorang anak kecil mungkin bertanya, mengapa bintang tidak jatuh dari langit? Akan tetapi, seorang ahli astronomi juga menanyakan hal yang sama. Dan keduanya memperoleh jawaban yang pada dasarnya, hakikatnya sama. Sebuah kuasa atau energi yang misterius menahan segala sesuatu dan mencegah jagat raya ini jatuh berantakan. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga memberitahu kita bahwa Yesuslah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya.
Ia adalah sumber dari segala energi yang ada. Dia adalah sumber dari segala kekuatan yang ada. Baik potensi ledakan yang terdapat dalam sebuah atom atau air dalam teko atau ceret yang mendidih di atas kompor. Energi itu bukanlah sekedar sebuah kekuatan yang tak berakal. Dia bukan sekedar sebuah kekuatan yang biasa-biasa saja. Bukan. Allah adalah pribadi penuh kuasa yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, termasuk juga bintang-bintang. Kejadian pasal pertama melukiskan hal ini dengan jelas. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-26 juga menyatakan ini dengan gamblang, dengan terperinci dan jelas. Dialah yang membelah Laut Merah dan membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Keluaran pasal 14 ayat 21 dan ayat 22. Dialah juga yang merancang kelahiran Yesus dari seorang perawan. Lukas pasal yang pertama ayat 34 dan ayat yang ke-35. Dan dia jugalah yang membangkitkannya dari kematian serta mengalahkan maut. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-10. Allah kita satu-satunya Allah yang sejati, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang mulia, Allah yang maha kuasa, memiliki kuasa untuk menjawab doa kita sekalian, memenuhi kebutuhan Anda dan saya, dan mengubah hidup kita, hidup Anda dan saya. Maka saat persoalan hidup begitu menekan, saat Anda menghadapi persoalan besar, mungkin persoalan seperti Laut Merah, berserulah kepada Allah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan ajaib, dan yang menahan semua benda di tempatnya dan tak pernah berubah. Dan ingatlah bahwa tiada sesuatu hal yang mustahil jika kita bersama dengan Allah yang Maha Kuasa. Tiada sesuatu hal yang tak mungkin jika kita bersama dengan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha luar biasa, Allah yang dasar, yakni Yesus Kristus Tuhan. Ingatlah pernyataan ini. Ingatlah statement ini. Allah lebih besar daripada masalah terbesar kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang dasar, Allah yang heran dan ajaib, Allah yang tak dapat disiasai oleh siapapun, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang pernah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Karena kedaulatan dan kekuasaannya, Dia mengambil rupa ciptaannya, yakni manusia. Itu sangat biasa dapat dilakukan oleh Allah yang dasar. Namun itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh kami umat manusia sebagai ciptaan. Tidak mungkin kami dapat menjadi Allah.
Tapi kalau Allah yang dasar Sang Pencipta itu dapat dengan mudah mau menjadi ciptaan, mengambil rupa salah satu dari ciptaannya, berarti Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini, Allah yang mengetahui segala sesuatu, yang dapat menghampiri ciptaannya, termasuk umat manusia, kami ciptaannya. Dia mengenal pribadi kami, dia tahu kebutuhan kami, dia tahu penderitaan kami, dia tahu keluh kesah kami, dia tahu apa yang sedang kami alami dan kami pikirkan. Bapa dalam surga, kami terlalu yakin dan percaya Engkau tahu masalah, problema, tantangan, dan penderitaan yang dialami bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Bangsa kami sedang dialami atau mengalami, dikuasai oleh wabah COVID-19, wabah virus corona. Oleh karena itu kami datang ke hadapan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan izinkan semua itu terjadi karena ada maksud baiknya Tuhan. Engkau sedang mendidik kami supaya hidup berpusat kepada Kristus saja, kepada Tuhan Sang Pencipta saja, supaya kami tidak berpusat kepada materi, benda, ciptaan Tuhan, mengejar jabatan, karir, atau berkat yang fana. Tetapi kami harus memusatkan diri kami dalam ibadah kepada Engkau Sang Pencipta. Bapa dalam surga, Engkau tilik handetolan kami. Tuhan, banyak yang telah meninggal dan masih banyak yang terpapar, diranjang di rumah sakit atau di tempat mereka masing-masing di dalam isolasi yang ditetapkan. Kami berdoa mohon pertolongan kepadamu Allah yang besar, dahsyat, dan berkuasa. Kami mohon jamahan tanganmu untuk menjamah setiap mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi ekonomi bangsa dan negara kami. Akibat dari COVID ini, dampak dari virus corona ini, banyak perusahaan yang ditutup dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pulihkan ekonomi bangsa kami Bapa, dan kami melihat bangsa kami diberkati, bangsa kami dipulihkan, dan masyarakat orang-orang yang percaya kepada Tuhan memperoleh pemulihan, berkat, kasih, dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa tempat di mana kami bekerja, institusi di mana kami berkarya, tempat di mana atau lembaga di mana kami mengembangkan pengetahuan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan pulihkan ekonominya. Setiap apa yang dikerjakan, bisnisnya dikerjakan, pelayanan dikerjakan, apapun yang dilakukan diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan. Urapi Tuhan, pakai semua menjadi alat Tuhan yang heran dan ajaib. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin, kami berdoa untuk para bawahan, para karyawan, kami berdoa untuk para dosen, para guru, kami berdoa untuk para mahasiswa dan siswi. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kerohanian. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun mereka berada, ajarkan kami semua Tuhan, supaya hidup bertanggung jawab kepada Tuhan. Bekerja apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan dengan bertanggung jawab, bukan saja kepada pemimpin yang ada dalam dunia ini. Lebih dari itu, pemimpin agung yaitu Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan demikian kami dapat bekerja dengan bertanggung jawab, tidak bekerja dengan asal-asalan dan dosa, tapi bekerja dengan penuh kesucian, hikmat, dan pemahaman yang datang dari Tuhan saja. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami yang tidak mampu, tolong kami yang lemah, kuatkan kami. Tolong kami Tuhan yang berdosa, Tuhan ampuni kami. Tolong kami Tuhan yang tidak punya harapan, bangkitkan pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami mau berdoa untuk pribadi kami masing-masing, dimanapun kami berada.
Jika ada kesalahan, dosa, Tuhan ampuni kami. Kuatkan kami, hiburkan kami, supaya kami tetap diingat bahwa hidup ini sementara, dan sebagai ciptaan Tuhan kami harus bertanggung jawab kepada Tuhan dengan hidup suci dan kudus, hidup berkenang, hidup bergantung kepada Tuhan saja. Tolong Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada, dalam persoalan, tantangan, dan problema, himpitan apapun yang kami hadapi, kami tetap percaya Allah yang kami kenal adalah Allah yang besar dan lebih besar daripada masalah terbesar kami. Oleh karena itu kami hidup bergantung kepada Tuhan saja, berandalkan Tuhan saja, mengandalkan Tuhan saja, dan hidup terfokus kepada Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.